Pagi adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga adik-adik semua tetap selalu dalam kondisi sehat, lalu juga dalam kondisi bahagia ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari Mas Dalu mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Mari adik-adik kita mulai ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari pemberian-Mu, di mana Tuhan boleh memberikan kami semangat baru, optimisme baru di hari ini. Tuhan berkati kami yang sebentar lagi ingin memulai ibadah kami, biarlah kiranya Tuhan yang boleh berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Biarlah apa yang nanti boleh disampaikan, firman dari Balia, Tuhan sendiri yang boleh memberkati anak-anak. Sehingga firman Tuhan boleh masuk dan anak-anak boleh mengerti apa firman yang ingin Tuhan sampaikan melalui Balia. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.
Ya, amin. Nah, adik-adik, karena hari ini tuh hari yang baik, ya hari Minggu semua hari yang baik, tentu Mas Dalu juga tahu. Tapi Mas Dalu juga ingin mengajak adik-adik lagi untuk menyanyikan lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Sebelum kita masuk nanti ke bagian firman yang akan dibawakan oleh Mbak Lia, sekilas Mas Dalu mau coba sampaikan, mungkin adik-adik ada saat di mana adik-adik itu harus sabar, tapi mungkin adik-adik juga pernah merasakan marah, yang pengen marah sekali. Nah, kira-kira apa yang akan dibahas? Nanti lebih jelasnya Mbak Lia akan sampaikan. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Yesus Pokok.
Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Pasti sehat semua ya, puji Tuhan. Mbak Lia ditemenin sama Andra. Halo teman-teman, shalom. Apa kabar? Ya, nah adik-adik, kita sudah masuk bulan Maret ya. Nah, sudah masuk di bulan Maret. Artinya sudah 1 tahun loh adik-adik, kita tidak bertatap muka secara langsung. Wah, sudah lama ya. Tapi kita sungguh bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Ya Andra ya, masih bisa ibadah meskipun ibadahnya online ya. Tapi kita masih tetap diberikan semangat, sukacita untuk belajar akan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema kita apa ya untuk ibadah hari ini? Nah, kembali ulang lagi ya. Tema ibadahnya adalah kemarahan versus kesabaran. Apa, Andra? Kemarahan Versus kesabaran. Nah, ada kata marah. Siapa di sini yang pernah marah? Siapa? Tunjuk tangan coba. Siapa tunjuk tangan? Wah, iya. Mbak Lia juga tunjuk tangan. Mbak Lia juga pernah marah. Andra juga tunjuk tangan. Andra juga pernah marah ya? Andra marah sama siapa? Aku marah sama Mas Ardit sama Mama. Marah sama Mas Ardit, juga sama Mama. Mama, Mbak Lia mau tanya nih, kalau marahnya sama Mama, waktu apa ya Andra ya? Andra itu pernah yang pas mandi ditegur mandinya cepet. Disuruh Andra cepet mandinya. Nah itu padahal Andra masih mau main-main. Oh, Andra nggak suka ya kalau ditegur sama Mama. Jadi Andra marah. Nah, kita mau lihat juga nih, ada bangsa yang sudah dibebaskan dari tanah Mesir, tapi masih marah-marah. Bangsa apa ya? Bangsa Israel. Betul sekali adik-adik ya, bangsa Israel. Kita mau lihat kisah bangsa Israel, bagaimana marahnya bangsa Israel dalam perjalanannya setelah keluar dari tanah Mesir. Kita mau lihat ya, dan kita mau sama-sama baca Alkitab. Kita siapkan dulu bacaan kita dari Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Sudah dibuka Alkitabnya? Yuk kita baca bersama-sama ya. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Adik-adik,
Kita semua tadi sudah membaca ya, dari bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Nah, tadi bagaimana tuh di ayat 4 bangsa Israel yang mengeluh ya, melawan Allah dalam perjalanannya dari Gunung Hor ya, mengelilingi tanah Edom. Nah, ya memang begitu jauh. Tapi sebenarnya sebelumnya kalau adik-adik baca nih ayat yang sebelumnya, Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Tapi ketika dalam perjalanannya keluar dari tanah Mesir, mereka begitu lupa akan pertolongan Tuhan. Mereka kembali mengeluh. Padahal juga sudah dikasih makanan loh dalam perjalanannya menuju tanah yang mungkin sulit buat mereka. Nama makanannya apa ya Andra ya? Ya, mana? Mereka sudah diberikan makanan juga oleh Tuhan. Tapi masih mengeluh saja. Dan Tuhan menghukum bangsa Israel dengan memberikan ular tedung. Ular berbisa itu Andra. Ular aja udah serem ya Andra ya. Andra takut ular? Takut. Nah, Tuhan menghukum bangsa Israel karena sudah melawan Allah. Bahkan bangsa Israel tuh muak sama mana. Wah, begitu marahnya sehingga Tuhan memberikan hukuman. Nah, tapi setelah diberikan hukuman, bangsa Israel kembali bertobat. Langsung memohon nih sama Musa. Musa dengan sabarnya tetap sabar ya menghadapi bangsa Israel yang mengeluh tadi, ya, dan meminta nih bangsa Israel minta sama Musa. Musa tolong supaya Tuhan menghilangkan ular-ular ini sehingga kita bisa hidup kembali, gitu ya. Nah, Musa kembali berdoa kepada Tuhan, memohon agar bangsa Israel dibebaskan nih dari ular yang berbisa tadi, ular tedung ya. Nah, Tuhan menjawab doanya Musa, ya. Nah, tadi ya Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Tuhan memberikan pengampunan. Tuhan yang penuh kasih itu selalu memberikan pengampunan. Ya, tapi adik-adik tidak sampai hanya kita sebagai bangsa Israel juga itu tidak hanya berhenti ketika sudah diberikan pengampunan, tetapi ada aksinya nih, ada tindakannya. Yaitu apa tadi? Jika ia melihatnya akan tetap hidup. Jadi harus lihat dulu baru hidup, begitu. Nah, kita juga sebagai manusia seperti bangsa Israel juga nih. Ya, tadi Andra ngeluh ya kalau ditegur sama mama ya. Iya, marah-marah. Adik-adik di rumah coba marah-marah juga tadi ya. Nah, mama-mama, papa yang mendampingi adik-adik, eyang, kemudian om, tante juga yang mungkin dampingin adik-adik. Nah, bisa sambil cerita juga nih. Pernah marah, bahkan marah sama Tuhan. Ini kita pandemi udah 1 tahun ya Andra ya. Andra belajar PJJ sudah 1 tahun. Adik-adik juga sudah 1 tahun. Belajar hanya di rumah, menghadapi layar aja. Andra pernah marah nggak? Kesel nggak dengan situasi seperti itu? Kesel. Terus gimana Andra? Caranya biar menghadapinya kan masih terus berjalan ya PJJ-nya ya? Gimana Andra? Harus sabar dulu. Sabar dulu. Nanti pasti juga Tuhan memberikan yang terbaik juga ya buat kita semua. Bahkan ketika situasi yang tidak mudah ini, kita juga masih dipelihara Tuhan. Adik-adik masih tetap sehat. Adik-adik masih diberikan nafas kehidupan. Bisa sekolah, bisa makan, tinggal pesen GoFood, bisa juga. Nggak mesti ke restoran ya Andrea ya. Nah, nggak usah ke mall, bisa juga tinggal klik doang. Bisa belanja lewat online juga. Nah, kita juga dimudahkan sama Tuhan, diberikan kesempatan sama Tuhan. Mungkin marah itu
biasa ya buat kita, kadang kita marah, tetapi kita juga harus bisa menguasai diri. Ya Andra ya? Nah, bisa menguasai diri supaya kemarahan itu tidak membuat kita berdosa, tidak dihukum oleh Tuhan. Ya. Nah, untuk itu tadi satu sikap yang tadi Andra sudah sebutkan tuh. Apa tadi Andra? Sabar. Sabar. Kuncinya nih melawan kemarahan adalah sabar. Yuk, mama, papa, adik-adik semua, eyang, om tante semuanya, kita mau melawan kemarahan yang ada dalam hati kita dengan hati yang sabar. Nah, mungkin kadang kita memang sulit ya melakukan itu semua. Kita terus berharap dan terus berdoa kepada Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus agar bisa menguasai hati kita, sehingga kita bisa tetap sabar dalam menghadapi penderitaan yang situasi yang mungkin nggak mudah ya Andra ya, nggak tahu sampai kapan harus berlangsung. Tapi kita punya pengharapan, punya percaya kepada Tuhan, dan yang terpenting kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Salah satunya adalah S-A-B-A-R, sabar. Selamat menjalani kehidupan bersama dengan keluarga tercinta, dengan hati yang sabar, supaya menjadi anak-anak Tuhan yang makin dekat dengan Tuhan. Ya, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana firman yang sudah disampaikan oleh Mbak Lia? Mas Zul harap adik-adik bisa memilih antara marah dan sabar ya. Jadi seperti sudah disampaikan tadi. Dan sekarang kita masuk ke persembahan. Bagi adik-adik semua yang mungkin masih belum mempersiapkannya, boleh minta ke ayah atau ke ibunya untuk memberikan persembahan. Mari kita juga bersiap untuk menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Adik-adik, kita sudah sampai ke akhir dari ibadah minggu hari ini. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah, Oh Indah.